Halo semuanya, selamat datang di Practical Image Processing Using Python. Balik lagi, kita ada di episode 4. Di episode ini kita akan belajar bagaimana caranya plotting. Buat yang nggak tahu apa itu plotting, plotting itu adalah ketika ada beberapa titik yang kalian punya, misalnya dalam apa? Intinya kalian punya beberapa titik, hasil apapun itu, mungkin hasil dari titik-titik dari image processingnya atau apapun itu, dan datanya kalian mau tampilkan dalam sebuah grafik kartesian, maka gunakanlah plotting. Ini kayak gitu. Dan untuk datanya biar cepat aja nih, misalnya aku kasih contoh aja, kalian bisa langsung kopas aja. X sama dengan np.array 0, 1, 3, 5. Ini untuk data X-nya. Untuk data Y1-nya adalah 10, 12, 13. Data X2-nya 5, 8, 15. Dan seterusnya. Nah, kenapa ada 2 Y-nya? Intinya aku mau ngeplot 2 grafik. Jadi, kedua Y1 dan Y2 ini tuh terhadap sumbu X. Jadi nanti tuh ada X, Y1 dan X, Y2. Intinya kayak gitu. Oke. Ngeplotnya tentu saja pakai Matplotlib. Itu cukup populer untuk ngeplot data-data. Dan untuk melakukannya bisa kalian tulis saja plt.plot. Plt.plot ini membutuhkan minimal 2 argumen. Argumen pertama adalah titik-titik X-nya. Dan argumen kedua adalah titik-titik Y-nya. Oke, berarti tinggal kasih aja X dan Y1, artinya aku mau ngeplot titik Y1 terhadap X. Lalu munculkan plotnya, sama kayak kita munculkan image, plt.show. Ctrl B untuk runnya. Boom, ini adalah titik 0, untuk kita klarifikasi aja. Titik 0,10, 0,10, titik 1,12, 1, kurang lebih di sini lah. 0,12, titik 3, 13, 3 kurang lebih di sini, 0,14, dan seterusnya. Oh my god. Oh ya, by the way, sorry banget. Ini apologies karena ini lingkungan yang banyak ayam. Otomatis kalian akan banyak dengar suara ayam, dan berhubung ini masih agak sore. So, sorry banget. Anggaplah itu bagian dari suara di sekitaran kita. Anggaplah itu suara yang ada di depan rumah kalian. Kalau misalnya depan rumah kalian nggak ada ayam dan kalian pengen punya suara ayam, itu dia. Oke, itu. Terus kalau misalnya aku mau plot 2 buah grafik, gimana caranya? Tinggal tambah aja, berarti tinggal plt.plot x, y2, Ctrl B. Ini grafiknya. Ini tadi grafik yang pertama, kalau misalnya kalian masih ingat. Dan ini adalah grafik yang kedua. Shut up, chicken. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya kamu lupa kayak gimana, salah satu caranya adalah kita bisa ngasih label di plotnya itu sendiri. Cara untuk ngasih label adalah dengan cara ngasih argumen label. Ngasih label namanya apa, misalnya ini adalah data Y1, dan kasih koma, jangan lupa udah. Dan ini adalah label sama dengan ini kasih string data Y2. Untuk label jangan lupa kita juga harus kasih plt.legend, karena itu adalah legend dari grafiknya masing-masing. Munculkan ya, ini adalah legendnya. Jadi kita ingat kalau misalnya yang warna biru itu adalah data Y1, yang ini. Kalau yang oranye adalah data Y2. Oke. Setelah itu misalnya kalian juga bisa nambah berbagai macam atribut ke grafiknya, dan apa aja atributnya bisa kalian lihat dokumentasi dari matplotlib.pyplot.plotnya itu sendiri. Di link ini aku akan taruh ini di description aja. Beberapa argumennya adalah di sini ada alpha, animated, clipbox. Kalian juga bisa naruh misalnya marker. Terus ini datanya yang tadi adalah bentuknya adalah 1D array dua-duanya. Terus misalnya kalian bisa naruh label nih, barusan kita tambahin. Terus ada line style atau bagaimana jenis garisnya, apakah mau garis lurus garis tebal aja gitu, atau maukah garis putus-putus, atau garis titik, atau titik-titik, dan lain sebagainya. Misalnya kita coba dulu masalah line style. Untuk line style kita close dulu grafik yang kita punya. Untuk namain line style ya tinggal kalian tambah aja line
style. Misalnya aku mau line stylenya untuk yang Y1 adalah double dash, dan untuk yang Y2 aku kasih line stylenya sama dengan titik-titik, pakainya titik 2. Kita coba run. Ya, yang biru jadi dash, yang yang oranye jadi titik-titik. Tapi kayaknya lebih bagus kalau yang defaultnya aja pakai garis biar nggak bingung gitu. Ya, kayak gini. Setelah line style, kalian juga bisa tambahin misalnya line width-nya atau ketebalan garisnya. Defaultnya tuh 1. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin lebih tebal, ya tinggal increment aja, tambah aja. Line width sama dengan misalnya aku kasih 3, aku juga kasih yang ini 3. Bukan stringnya, sorry. Line width sama dengan 3. Misalnya aku run, Ctrl B, jadinya lebih tebal. Apalagi selain line width, kalian juga misalnya bingung, X itu sebenarnya data apa sih dan Y itu sebenarnya data apa sih, misalnya kayak gitu. Kalian bisa melakukan itu dengan menggunakan plt.xlabel dan ylabel. plt.xlabel adalah untuk menamai apa sih nama dari xlabelnya. Misalnya aku kasih data ini usia, apapun itulah, kita lagi coba-coba aja. Misalnya aku kasih nama usia, dan misalnya untuk plt.ylabel aku kasih nama nama segitu, angka mungkin frekuensi apaan sih, nggak jelas banget. Tapi yang ininya aku cuma mau ngasih label X itu adalah X itu adalah usia dan Y adalah frekuensi nguap. Kalau kita lihat, misalnya ini adalah data untuk tahun 2020, ini adalah data tahun 2019. Jadi datanya adalah bahwa menunjukkan orang usia 0 tahun rata-rata nguap per harinya adalah per tahun 2020 berapa? 5 kali. Pada tahun 2019 banyak 10 kali. Intinya kayak gitulah. Pokoknya untuk menambahkan label apapun itu kalian mau kasih plt.xlabel dan plt.ylabel. Sebenarnya banyak banget yang bisa kalian coba. Tapi mungkin yang paling penting lagi mungkin selain itu adalah color. Misalnya kalian mau ganti warnanya. Untuk color ini sebenarnya ada dua cara ya untuk menandai apa. By the way, ini jenis garis yang tadi disebutin. Kalau misalnya mau point ini pixel marker ini buat line style-nya kayak gitu. Buat markersnya, sorry. Mana sih? Markers. Nih, marker style-nya kalau misalnya kalian mau ganti, terserah. Untuk colors ada yang udah dijadiin kayak abbreviation-nya gitu dari karakter. B untuk blue, G untuk green, R untuk red, C untuk cyan, dan seterusnya. Ini yang kayak paling populer digunakan. Itu cara pertama. Cara keduanya adalah kalian juga misalnya nih, if the color is the only part of the formatting screen, you can additionally use any matplotlib color spec. Misalnya adalah green atau jadi data heksadesimal. Jadi data heksadesimal ini maksudnya kayak gimana? Jadi ini kan ada 8 digit lah ya. Ada 6 digit. Jadi per 2 digitnya ini mewakili nilai RGB atau red, green, blue. Kalau misalnya 00 berarti rednya 0, nggak ada warna merahnya. Greennya adalah 80 heksadesimal dan blue-nya tuh 00. Jadi ini warnanya tuh hijau, gitulah intinya. Tapi kita mau coba pakai yang ini aja dulu, yang karakternya aja dulu. Misalnya aku mau kasih colornya itu warna apa ya? Yang belum kita pakai tuh misalnya apa? Contoh yellow, dan untuk yang keduanya color
sama dengan K aja. K itu black atau hitam. Jadi hasilnya adalah yang data yang pertama, yang ini warnanya jadi yellow, Y. Yang color jadi K. Kalau misalnya kalian mau pakai data hexadesimal dari RGB, misalnya kalian bisa pakai FF. Jangan FF deh. FF itu putih, jadi nggak kelihatan. Misalnya kamu kasih 0 aja. Tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yep. 0 kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau warnanya lebih abu, kasih aja misalnya berapa ya? 77. Jadi warna keabuan kayak gini. Setelah color, yang terakhir yang aku tunjukin adalah styling plotnya. Jadi ada juga plot yang ada beberapa jenis style plotting yang bisa kalian pakai. Jadi kayak dari awalnya nggak plain banget. Jadi lebih menarik aja. Karena tujuan plotting kan biasanya untuk dipresentasikan ke orang lain untuk menunjukkan sesuatu. Jadi biar lebih cantik aja mungkin bisa pakai styling. Dan untuk list dari style yang bisa kalian gunakan tuh kalian bisa lihat dengan cara print style.available. Kalau misalnya kalian print itu style.available. Ini plotnya, tapi yang kita mau fokus ke sekarang adalah ininya dulu. Ini adalah daftar style plotting yang available di Matplotlib. Tapi beberapa yang paling aku lihat orang-orang pakai adalah beberapa kayak ggplot, terus kayak 538. Biasanya itu sih dua itu yang menurutku paling populer. Kalau misalnya kita coba aja, kita komen aja, kita bisa gunakan stylenya dengan cara plt.style.use. Kita gunakan misalnya ggplot. Ya, ggplot ini jadi kayak gini, jadi kayak ada gridnya lah, warnanya jadi kayak gini lah, styling fontnya jadi kayak gini lah. Intinya ggplot tuh kayak gitu. Kalau misalnya tadi kayak 538, kalau 538 tampilannya kayak gini. Jadi itu lebih ke representationalnya aja mau kayak gimana. Kayak gitu. Mungkin itu aja untuk sekarang. Mungkin apa lagi yang bisa kalian tambahin? Let's see. Mana sih? Misalnya bisa kalian tambah URL, snap, picker, marker, label, apapun itu. Banyak banget pokoknya hal yang bisa kalian tunjukkan. Tapi untuk sekarang segitu aja cukup karena fokusnya tuh bukan untuk data science tapi untuk image processing. Jadi menurutku segini aja informasi yang cukup. Oh ya, by the way, sebenarnya untuk data yang harus ditampilkan kan di sini kita bisa lihat bahwa dia bilang 1D array kan. Tapi sebenarnya nggak harus array, kalian nggak harus bikin datanya pakai NumPy. Kalian bikin misalnya aku bikin list aja berdasarkan data ini juga bisa aja. Misalnya kayak gini, aku uncomment, tapi yang ini nggak pakai ini. Jadi ini Python list biasa yang terdiri dari angka-angka koordinatnya. Ctrl B, hasilnya sama aja. Jadi untuk Matplotlib ini dia bisa terima array dari NumPy atau dia bisa juga terima list biasa. Yang penting isinya adalah angka semua. Karena nggak mungkin kan ada koordinat string, nggak mungkin. Jadi itu alasan kenapa aku pakai array di awal adalah karena seperti yang aku bilang di awal bahwa Matplotlib dan OpenCV ini dia tuh nge-treat atau memperlakukan data gambar itu sebagai
kumpulan array kan, dimana dalamnya itu terdiri dari komponen-komponen warnanya apa. Jadi makanya aku pakai NumPy array supaya kalian lebih terbiasa aja. Tapi kalau misalnya kalian dalam case lain mau pakai list biasa, itu juga nggak masalah. Itu aja paling untuk tutorial sekarang, dicukupkan. Terima kasih semuanya udah nonton. Sorry banget kalau misalnya ada yang kekurangan. Sorry juga masalah ayam tadi. Untungnya di akhir-akhir ini udah nggak ada ayamnya. Semoga di tutorial selanjutnya juga tidak ada ayam lagi. Terima kasih semuanya sudah nonton. Kalau misalnya ada komentar atau apa, bisa langsung aja taruh di bawah. Link semua resource akan aku taruh di description dan sebagainya. Kalau misalnya ada pertanyaan apapun atau masalah yang kalian gagal atau apapun, silahkan kasih di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.